Hi, good morning everyone. We are from group 9. We are so glad to see you all. Let me introduce our group. My name is Yogi Sapat Ginting and my partner is Sapira Amelia, Julian Tita Rihoran, Rutma Lembur Ginting. Okay, our material today about social analytic Karen Horney. Karen Danielson, lahir pada tanggal 16 September 1885, anak dari pasangan Clotilde and Bernd Wackels Danielson. Ayahnya adalah seorang Norwegia, sedangkan ibunya adalah seorang Belanda. Pada usia 12 tahun, dia memutuskan untuk berkarir di bidang medis. Pada tahun 1906, dia masuk sekolah kedokteran di Universitas Freiburg. Pada tahun 1909, saat usia Horney 24 tahun, ia menikah dengan Oscar Horney, seorang pengacara di Berlin, dan memiliki 3 orang anak perempuan. Pada tahun 1911, ibunya meninggal. Rangkaian peristiwa dalam kehidupannya yang dia rasakan, yang kemudian menghantarkannya menjadi seorang psikoanalisis. Pada tahun 1926, Horney dan suaminya berpisah, dan 6 tahun kemudian, dia pindah ke Amerika dan akhirnya menetap di New York. Selama beberapa tahun, dia mengembangkan sebagian besar teorinya, dan akhirnya ia meninggal pada tahun 1952. Teori Karen Horney yaitu psikoanalisis sosial atau sosial analitik, merupakan manusia dalam suatu totalitas pengalaman dan fungsinya. Bagian-bagian kepribadian seperti psikokimia, emosi, kultural, sosial, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungan satu dengan yang lain sebagai suatu kepribadian yang utuh. Lingkaran setan atau kecemasan, yaitu kecemasan dan konflik atau eksistensi and konflik. Perasaan cemas yang normal pada masa bayi, ketika bayi yang lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar atau basic eksistensi and basic holistic. Kecemasan dasar berasal dari rasa takut, suatu peningkatan yang dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia yang penuh ancaman. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang saya akan bahas adalah lingkaran setan atau kecemasan. Kecemasan, yang pertama kecemasan dan konflik. Perasaan cemas ini timbul pada saat seorang itu masih bayi atau baru lahir. Yang dihadapi itu adalah dengan kekuatan alam yang keras dan tidak dapat dikontrol. Itu adalah yang menyebabkan kecemasan itu terjadi. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar berasal dari rasa takut dari sesuatu yang meningkat dan berbahaya, dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia yang penuh ancaman. Yang selanjutnya adalah konflik interpersonal. Konflik yang bertentangan antara kekuatan yang berhadapan dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Yang seterusnya adalah konflik intrafeksi. Proses ini semula berasal dari pengalaman hubungan antara teman dan tak berdaya dalam dunia yang penuh ancaman. Yang selanjutnya adalah konflik interpersonal. Konflik yang bertentangan antara kekuatan yang berhadapan dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Yang seterusnya adalah konflik intrafeksi. Proses ini semula berasal dari pengalaman hubungan antara pribadi
kemudian mengembang eksistensinya sehingga terpisah dari konflik interpersonal. Konflik ini dari konflik yang kecemasan yang sebelumnya tadi. Upaya mengatasi atau coping merupakan pengeluaran usaha sadar untuk memecahkan masalah personal dan interpersonal dan berusaha untuk menguasai atau mengurangi atau menolerir stres atau konflik. Baiklah, saya akan meneruskan materi kami, yaitu yang saya akan bawakan adalah analisis tokoh. Analisis tokoh yang kali ini kami bawakan adalah Joko Widodo. Joko Widodo ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah di tanggal 27 Juni 1961. Kemudian tokoh ini adalah tokoh nomor 1 di Indonesia sekarang karena dia adalah seorang presiden dan pemimpin negara. Kemudian dia memiliki gaya kepemimpinan yang pragmatis dan membumi serta merakyat dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dan penuh kasih sayang. Kemudian dia tuh sering turun ke lapangan untuk dalam istilahnya itu belusukan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Kesimpulan, menurut Horney, kecemasan dasar karena neurosis dapat terjadi akibat berbagai hal, termasuk dominasi langsung atau tidak langsung, ketidakpedulian, perilaku tak menentu, kurangnya rasa hormat untuk kebutuhan individu anak, kurangnya bimbingan yang nyata, sikap meremehkan, atau terlalu banyak kegeguman dan tidak adanya kegeguman. Kurangnya kehangatan yang dapat diandalkan, harus berpihak dan dalam perselisihan orang tua, terlalu banyak atau terlalu sedikit tanggung jawab, perlindungan lebih, terpisah dari anak-anak lain, ketidakadilan, diskriminasi, ingkar janji, suasana permusuhan, dan lain-lain. Kecemasan berasal dari perasaan masa kecil, seperti sendirian, terisolasi, dan tak berdaya di dunia yang kejam. Dia melihat kecemasan dasar yang dihasilkan bukan dari konflik seksual atau agresif, seperti Freud lakukan, tetapi dari hubungan bermasalah bahwa anak berpengalaman dengan orang tuanya. Motivasi yang mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan non-rasional. Bayi mengalami proses melingkar, yang oleh Horney dinamakan vicious circle. Teori Horney tentang neurosis didasarkan pada konsep gangguan psikis yang membuat orang terkunci dalam lingkaran yang membuat tingkah laku tertekan dan tidak produktif. Kemudian dikenal sebagai masalah kecemasan. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan masalah gangguan antara hubungan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Kedua, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Ketiga, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. 4, kekuasaan. 5, kebutuhan mengeksploitasi orang lain. 6, kebutuhan pengakuan sosialisasi atau prestis. 7, kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi. 8, kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. 9, kebutuhan mencukupi diri sendiri dan independensi. 10, kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Okay, my friend, that's our presentation today. We say thanks for your attention.